Selamat pagi saudara-saudaraku. Mari kita tenangkan hati kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kami cemas, yang bisa membuat kami takut, bahkan bisa menghentikan langkah hidup kami. Namun satu hal yang pasti, bahwa ketenangan itu dan kekuatan untuk kuat melanjutkan kehidupan, pertolongan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kami bisa tenang karena kami ada bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami setiap kali kami mendengarkan firman-Mu. Hidup kami sungguh terarah, supaya kami semakin mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Mu, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 31. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda. Danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 27 November 2020. Apakah Tuhan Yesus tidak peduli? Saudara-saudaraku, biasanya kalau orang panik, berbagai macam hal bisa dilakukan, termasuk kata-kata yang keluar terkadang tidak terkontrol. Hal ini yang terjadi dalam peristiwa Tuhan Yesus bersama para murid-Nya. Ketika taufan mengamuk dan ombak sudah menyembur masuk ke dalam perahu, yang pastinya sudah mengancam keselamatan mereka. Bisa dibayangkan saudara-saudara, bagaimana kepanikan mereka kala itu, sampai terlontar ucapan, "Guru, Engkau tidak pedulikah kalau kita akan binasa?" Ayat 38 bacaan kita. Sebab selain dia tidur, sementara semua yang lain sudah panik, mereka juga terhalang untuk mengambil jangkar. Lalu pertanyaannya, benarkah Tuhan Yesus tidak peduli? Saudaraku, sesungguhnya Tuhan Yesus bukannya tidak peduli. Dia ingin para murid-Nya belajar beriman, yaitu mereka merasa aman pertama-tama bukan karena alasan yang lain, melainkan karena tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di dekat mereka. Saudaraku, tanpa disadari, perasaan aman kita sering bersumber dan bergantung pada benda-benda atau orang-orang tertentu di sekitar kita. Kita merasa aman kalau benda atau orang itu ada di dekat kita. Angka besar di buku tabungan, prestasi kita, telepon genggam yang super pintar, seorang kerabat yang berkantong tebal, teman-teman yang berkedudukan, kenalan dekat yang seorang pendeta ternama, kawan-kawan yang banyak punya koneksi dan pengaruh besar, dan berbagai macam hal yang lain. Merekalah yang membuat kita tenang, bukan? Lalu bagaimana dengan Tuhan? Sudahkah Tuhan kita benar-benar beri ruang dalam hidup kita? Atau kita hanya beri ruang kepada Tuhan saat kita membutuhkannya? Sungguhkah kehadirannya kita beri ruang sehingga Ia menenteramkan dan membuat kita merasa aman, seperti
yang dirasakan oleh Daud dalam Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Temukan ketenangan di dalam relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu yang boleh kami alami di pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya sungguh kami menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan demikian, sehebat apapun goncangan dalam hidup kami akan kuat dan kami akan bisa merasakan ketenangan karena Tuhan berkuasa di atas semua pergumulan kami itu. Tuhan, teguhkanlah iman kami sehingga kami betul-betul boleh semakin kuat, semakin tenang untuk bisa melanjutkan kehidupan yang adalah anugerah-Mu ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkanlah doa kami. Karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.